Shalom, perkenalkan nama saya Fani Ayuni Purba dengan NIM 200201010. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh apologetika Kristen. Yang pertama itu ada Norman Leo Geisler. Norman Leo Geisler ini lahir pada tanggal 21 Juli 1931. Adalah seorang apologet Kristen yang berasal dari Amerika Serikat. Ia adalah salah satu pendiri Southern Evangelical Seminary yang berlokasi dekat Katroli, di mana ia dahulu mengajar. Ia meraih gelar PhD dalam bidang filsafat dari Loyola University. Geisler terkenal karena kontribusi kerjasamanya pada topik apologetika Kristen, filsafat, dan Calvinisme, serta telah bersama-sama mengarang atau menyunting lebih dari 60 buku dan ratusan artikel. Geisler terutama dikenal sebagai seorang apologetika Kristen yang klasik antara tahun 1970 dan 1990. Ia berpartisipasi banyak debat publik dan mendapatkan reputasi sebagai seorang pembela teisme, mukjizat Alkitabiah, kebangkitan Yesus, dan realitas dapat dipercaya. Di dalam tergantung pandangan tingkat tinggi dari sistem holistik apologetika Kristen yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun. Kerangka pertama terdiri dari 14 poin argumen. Yang pertama, ada kebenaran yang terbukti sendiri, misalnya aku, ada, logika ditetapkan pada kenyataan. Yang kedua itu, kebenaran bersesuaian dengan kenyataan. Yang ketiga, kebenaran dapat diketahui atau pandangan-pandangan lain mengalahkan diri sendiri. Yang keempat, orang dapat melanjutkan dari kebenaran yang terbukti sendiri kepada keberadaan Allah. Yang kelima itu ada Allah adalah keberadaan yang diperlukan atau argumen dari keberadaan. Yang keenam, keberadaanku bukan sesuatu yang diperlukan atau bukti dari definisi kebenaran yang diperlukan. Ketujuh, karenanya teisme adalah benar. Ada suatu keberadaan yang diperlukan di luar dunia yang telah menciptakan benda-benda pokok dalam dunia dan bercampur tangan di dalam dua. Yang kedelapan, Alkitab berdasarkan sejarah adalah dokumen yang dapat dipercaya. Kesembilan, Yesus mengklaim diri sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yang kesepuluh, ia memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Kesebelas, karenanya Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Apapun yang Allah ajarkan adalah benar. Yang ke-13, Yesus adalah Allah mengajarkan bahwa perjanjian lama adalah argumen yang terilmahi dari Allah dan ia menjanjikan perjanjian baru. Ke-14, karenanya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah firman Allah yang terilmahi. 12 langkah yang sama menjadi kerangka bab-bab dari buku yang sangat populer I Don't Have a No Faith to Be an Atheist. Aku tidak punya cukup iman untuk menjadi seorang ateis. Terbitan tahun 2004 dan karya Geisler terbitan tahun 2012 yang berupa e-book 12 Points That Show Christianity is True. 12 poin yang menunjukkan kekristenan itu benar. Geisler menyebut dirinya seorang penganut Calvinis moderat, sebagaimana dinyatakan dalam buku-bukunya tulisan Chosen but Free tahun 2001. Geisler menolak konsep tradisional Calvinis mengenai unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Sebaliknya, berargumen bahwa tidak ada syarat hanya dari pihak Allah. Yang kedua itu ada Frank Turek, lahir pada tanggal 20 November 1961, adalah seorang pembela Amerika, penulis, pembicara publik, dan pembawa acara radio. Dia paling dikenal sebagai pendiri dan presiden pelayanan apologetika Kristen. Turek ikut menulis 2 buku
legislating morality, dan I don't have enough faith to win an atheist, dengan filsuf kekristenan Norman Geisler. Selain itu, Turek telah menulis 2 bukunya sendiri, Benar Tidak Benar Secara Politik dan Mencuri dari Tuhan. Dari buku I Don't Have Enough Faith to be Atheist, Geisler and Turek berpendapat budaya Amerika menuntut kebenaran dari dokter, piala, saham, orang yang dicintai, dan lain-lain. Namun biasanya tidak menuntut kebenaran dalam hal moralitas atau agama. Geisler dan Turek berpendapat bahwa kebenaran didasarkan pada korespondensi dengan realitas absolut, dan karena itu tidak subjektif. Atas dasar ini, Geisler dan Turek berpendapat bahwa karena itu mengikuti bahwa kebenaran agama juga objektif, dan bagi seseorang untuk mengklaim semua kebenaran itu relatif atau tidak ada yang absolut adalah menyangkal diri. Setelah memperdebatkan objektivitas kebenaran, Geisler dan Turek berpendapat objektivitas pengetahuan. Geisler dan Turek bertanya kepada mereka yang berpendapat bahwa seseorang tidak dapat mengetahui sesuatu dengan pasti jika mereka dapat mengetahuinya dengan pasti. Dua berpendapat bahwa jika pengusul yakin pernyataan yang disajikan, oleh karena itu menyangkal diri sendiri dan juga mengusul tidak yakin, argumen yang disajikan buntu. Geisler dan Turek menyimpulkan bahwa seorang tidak bisa bersikap skeptis tentang segala hal, karena pendukungnya secara logis harus meragukan skeptisisme. Semakin seseorang meragukan skeptisisme, semakin yakinlah mereka. Geisler dan Turek berpendapat bahwa keberadaan Tuhan mengimplementasikan kemungkinan keajaiban. Meminjam ilustrasi yang dibuat Profesor Seminari Ronald Hannes, metafora alam semesta, yang mewakili kotak terbuka dari perspektif pandangan dunia teistik. Geisler dan Turek berpendapat bahwa alam semesta bukan secara efektivitas bagi pencipta dan semesta untuk menjangkau dan melakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin memanggil keajaiban. Geisler dan Turek memperluas metafora dengan mengklaim pandangan dunia seperti kotak di atas, yang kemungkinan Anda menempatkan banyak potongan teka-teki kehidupan menjadi gambar yang lengkap dan komprehensif. Yang ketiga itu adalah Kiai Sadrak. Dia lahir pada tahun 1835. Adalah salah seorang yang menjadi penyebar agama Kristen atau penginjil di tanah Jawa. Dia dilahirkan sekitar tahun 1835 di daerah Keredisenan, Jepara. Sumber lain yang mengatakan dia lahir di Karesiden, Demak. Gelar imamat Kiai masih melekat hingga kini, karena sebelum menjadi penginjil, dia adalah seorang muslim yang punya banyak pengikut. Nama kelahirannya adalah Radin, dan saat dia berguru di pesantren daerah Jombang, namanya bertambah menjadi Radin Abbas. Akan tetapi setelah belajar di Jombang, dia pun hijrah ke Semarang dan bertemu dengan seorang penginjil yang bernama Hoejo, dan kemudian Radin Abbas pun ikut kelas katekikasi yang diajar oleh Hoejo tersebut. Setelah menjadi murid Tunggalwung, mereka berdua pun sempat berpergian ke Batavia. Di Batavia ini Radin dibaptis pada tanggal 14 April 1867 dan menjadi anggota gereja Zion Batavia yang berlahiran Milford. Saat dibaptis di usia 26 tahun dan memiliki nama baptisan Sadrak, semenjak saat itu dia tidak lagi dipanggil Radin Abbas. Akan tetapi Sadrak Radin yang lamban laun hanya dipanggil Sadrak saja. Sejak saat dibaptis itulah dia bertugas untuk menyebarkan brosur dan buku-buku tentang agama Kristen dari rumah ke rumah di seputaran Batavia. Demikianlah dari ketiga tokoh ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.